Kalau menurut saya, tidak apa-apa jenazah para teroris itu disolatkan menurut ajaran agama para teroris itu, atau didoakan menurut ajaran agama pelaku teroris, apapun agamanya. Jadi dengan mendoakan atau mensolatkan para teroris, maka di sana terimplisit bahwa ada pengakuan orang itu melakukan kesalahan, dan salah satu kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan melakukan tindakan teroris dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Halo, selamat berjumpa kembali. Belum lama ini ada kontroversi soal apakah jenazah teroris atau para teroris itu patut untuk disolatkan menurut ajaran agama Islam atau tidak. Ada beberapa jawaban. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Denny Siregar malah meminta agar MUI mengeluarkan fatwa agar jenazah para pelaku teroris tidak diwajibkan untuk disolatkan. Jadi berdasarkan jawaban-jawaban ini, pro dan kontra ini masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pendapat saya sendiri? Kalau menurut saya, tidak apa-apa jenazah para teroris itu disolatkan menurut ajaran agama para teroris itu, atau didoakan menurut ajaran agama pelaku teroris, apapun agamanya. Kenapa saya katakan itu? Ada kurang lebih dua alasan. Pertama, soal alasan kemanusiaan. Jadi, apapun tindakan seseorang, seburuk apapun tindakan seseorang atau perbuatan seseorang, hal itu tidak pernah menghilangkan kemanusiaan orang tersebut. Karena itu, kita sebagai manusia harus memperlakukan siapapun manusia yang melakukan kejahatan tertentu sebagai manusia. Dan salah satu perlakuan yang manusiawi adalah dengan mendoakan atau mensolatkan para pelaku teroris itu. Nah, pertanyaannya mungkin, mengapa orang yang membunuh orang lain yang tidak dikehendaki Tuhan kok didoakan atau disolatkan? Saya ingin katakan seperti ini. Menurut saya, para teroris, pelaku teroris, mereka adalah orang-orang yang telah merendahkan kemanusiaan mereka sendiri dan juga kemanusiaan orang yang menjadi korban dari serangan teroris itu. Jadi mereka merendahkan martabat kemanusiaan manusia, baik kemanusiaan mereka sendiri maupun kemanusiaan orang lain. Dan kalau seandainya kita sebagai manusia yang tidak punya perilaku seperti para teroris, kita tidak harus mengikuti tindakan atau mengikuti cara pikir orang-orang teroris yang memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi, tapi juga memperlakukan diri mereka secara tidak manusiawi. Karena itu kita tidak harus misalnya melarang keluarga atau masyarakat mendoakan para pelaku teroris ketika sebelum dikuburkan, atau mendoakan jenazah pelaku teroris sebelum mereka dikuburkan. Saya pikir tidak jadi soal. Justru dengan melakukan itu atau dengan mengizinkan itu, kita mengangkat atau mempertahankan kemanusiaan kita. Dengan cara seperti itu kita menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Jadi untuk saya tidak jadi soal para pelaku teroris jenazahnya didoakan atau disolatkan, apapun agamanya. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua adalah bahwa
dengan mendoakan atau mensolatkan jenazah pelaku teroris, maka di sana ada pengakuan publik atau ada pengakuan orang-orang yang mendoakan jenazah bahwa orang yang didoakan yakni para pelaku teroris yang meninggal itu pernah melakukan kesalahan atau sudah melakukan kesalahan. Karena di hampir semua agama ya, baik itu agama Kristiani maupun agama yang lain, tapi saya lebih tahu soal agama Kristiani, bahwa ketika orang mendoakan jenazah, yang didoakan itu adalah bahwa keluarga, masyarakat, kenalan mendoakan jenazah itu dengan maksud untuk meminta ampun atau memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal itu. Nah, saya kira di dalam agama Islam misalnya ada doa memohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu. Jadi dengan mendoakan atau mensolatkan para teroris, maka di sana terimplisit bahwa ada pengakuan orang itu melakukan kesalahan, dan salah satu kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan melakukan tindakan teroris dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kalau seandainya tidak didoakan, maka tidak ada kesempatan dalam sebuah ritus penguburan atau ritus mendoakan atau mensolatkan jenazah, ritus meminta pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh siapapun itu, termasuk di dalamnya adalah para pelaku teroris. Jadi menurut saya dengan dua alasan ini tidak apa-apa jika saya sepakat jika para pelaku teroris, apapun latar belakang agamanya, jika dia melakukan kesalahan, dia harus didoakan. Alasan pertama adalah alasan kemanusiaan. Alasan kedua, bahwa mendoakan jenazah siapapun itu, di dalamnya secara implisit ada pengakuan bahwa orang itu pernah melakukan kesalahan atau orang itu bukan orang suci. Dan saya kira semua manusia di dunia ini bukanlah orang yang suci, termasuk para teroris. Jadi kalau seandainya ya para teroris tidak didoakan atau disolatkan jenazahnya, ya bisa jadi orang menganggap bahwa orang ini tidak ada kesalahan. Jadi tidak ada momen di mana orang mengakui kesalahan itu melalui ritus yang resmi, yakni ritus mendoakan jenazah atau mensolatkan jenazah. Jadi menurut saya harus disolatkan atau harus didoakan jenazah para pelaku teroris agar kemanusiaan manusia tidak jatuh kedua kalinya. Dan yang berikut adalah bahwa mendoakan jenazah atau mensolatkan jenazah adalah pengakuan bahwa orang itu pernah melakukan kesalahan di masa hidupnya, termasuk kesalahan melakukan tindakan teroris. Saya kira itu saja yang ingin saya katakan pada kesempatan ini. Tapi sebelum saya mengakhiri pernyataan saya ini, saya mungkin perlu menegaskan bahwa dengan mengatakan ini saya tidak berarti mendukung tindakan teror atau tindakan terorisme. Karena tindakan terorisme apapun bentuknya adalah tindakan yang mencederai kemanusiaan manusia, dan karena itu patut dilawan, patut diperangi oleh siapapun dalam masyarakat. Karena tindakan teroris adalah tindakan yang meruntuhkan kemanusiaan manusia. Dia menciptakan konflik dalam masyarakat, menciptakan ketidaktenangan, menciptakan ketakutan. Karena itu kita harus melawan segala macam bentuk tindakan teror atau terorisme dalam masyarakat. Dan saya pribadi sangat mengutuk tindakan teroris
atau sangat menyesalkan tindakan teroris yang dilakukan di mana saja, termasuk di Indonesia. Saya yakin kita secara bersama-sama sebagai bangsa Indonesia bisa melawan teroris atau aktivitas terorisme, karena hanya dengan cara melawan terorisme kita bisa mengangkat kembali kemanusiaan kita, sekaligus juga kemanusiaan para teroris. Karena kalau tidak, maka kita akan menyaksikan bagaimana kemanusiaan manusia saban kali terus direndahkan atau dikhianati melalui tindakan-tindakan terorisme itu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat untuk mereka yang menonton video ini. Salam Indonesia, salam persatuan, salam melawan segala macam bentuk terorisme, dan stay healthy.